Ya, pemirsa, karena hal ini masih menunggu putusan dari MK tepatnya, apakah nantinya kita akan mendapat persyaratan untuk menjadi cawapres lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, karena kita tahu sebagai gugatan ini diarahkan kepada siapa. Tentunya nama Gibran yang digadang-gadang menjadi sosok bacawa pres muda terkuat yang nanti akan digadang-gadang juga berpasangan dengan Prabowo, bukan Ganjar, satu partainya, pemirsa. Nanti saya akan berbincang dengan pengamat politik kita, tapi langsung saja saya akan bertanya kepada perwakilan dari PDIP, Bang Johan Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Caca. Baik, Bang, ini kita harap-harap cemas. Kalau saya sih agak sedikit deg-degan, mungkin ini juga suasana kebatinan dari masyarakat Indonesia menanti putusan. Dari PDIP sendiri kemudian bagaimana ini suasana kebatinan, bahkan juga positioningnya, karena memang begitu banyak berpikir atau juga beranggapan dengan gugatan ini nanti dikabulkan, yang sudah arahannya ini hanya untuk memuluskan langkah Gibran menjadi cawapres. Gini, saya mewakili kader PDI Perjuangan ya. Saya tidak mewakili DPP PDI Perjuangan karena segala sesuatu yang memutuskan apakah berkaitan dengan cawapres Pilpres 2024 itu ada di tangan Bu Megawati Soekarnoputri dan juga jajaran yang ada di pengurus DPP. Saya sebagai sesama kader PDIP Perjuangan, Mas Gibran juga sama sebagai kader PDI Perjuangan. Saya kira tidak ada hal yang membuat resah atau apapun yang sama dengan kata resah itu ya. Berkali-kali kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Mbak Puan bahwa semua punya peluang, semua punya kesempatan yang sama, tidak pada usia atau jenis kelamin ya untuk berkontestasi di dalam Pilpres 2024. Nah, dalam konteks ini sampai hari ini setahu saya Mas Gibran masih kader PDI Perjuangan. Tentu sebagai kader PDI Perjuangan saya yakin juga Mas Gibran akan memberikan laporan ya kepada pengurus DPP. Saya mendengar sudah bicara juga dengan Mbak Puan mengenai kemungkinan ya, adanya kemungkinan di Pinang, dan sudah berkali-kali disampaikan juga dari pemberitaan yang ada, Mas Gibran ini dipinang sebagai cawapresnya Pak Prabowo Subianto ya. Tapi tentu ini sangat mempengaruhi kalau memang nanti keputusan Mahkamah Konstitusi katanya hari Senin ya, yang kemudian memberikan batasan atau menyetujui batasan capres dan cawapres itu di usia minimal 35 tahun. Memang seperti yang Caca sampaikan tadi, ada kemungkinan besar juga Mas Gibran akan running di cawapres ya. Saya tidak tahu apakah cawapresnya Pak Prabowo ataukah cawapresnya yang lain. Tapi kalau dari pernyataan-pernyataan yang selama ini saya baca, memang Mas Gibran diminta untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo Subianto. Sebagai sesama kader PDI Perjuangan, tentu ini akan mempengaruhi hubungan kalau Gibran mau setuju gitu ya menjadi cawapresnya Pak Prabowo, tentu ini mempengaruhi konstelasi politik yang ada di PDI Perjuangan ya. Tapi tidak mempengaruhi capres cawapres yang selama ini memang diputuskan oleh Bu Mega di dalam kaitan dengan Pilpres 2024 untuk Mas Ganjar Pranowo. Oke, Saya Bang kira Johan itu, Budi, Caca. Bang Johan Budi,
ada beberapa kelompok dari masyarakat seakan bertanya-tanya, PDIP kok santai-santai aja ya, sudah sejak lama kemudian nama Gibran digadang-gadang akan berpasangan dengan Pak Prabowo, apalagi menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Apakah memang di dalamnya ini sudah banyak sekali pergolakan-pergolakan, bahkan juga jangan keluar dari PDIP, atau jangan-jangan sikap legowo ini adalah taktik dari PDIP sendiri, bagaimana? Ya, sekali lagi saya tentu tidak punya kewenangan untuk menyampaikan apa yang akan atau apa yang terjadi di dalam DPP ya, karena saya bukan pengurus DPP. Tetapi ini sesama kader ya, saya bicara sesama kader. Kalau kita melihat dari sejarah pencapresan ya, atau pilpres dari PDI Perjuangan, selalu memang memutuskan siapa capres cawapresnya itu kadang-kadang di last minute ya, sehingga saya yakin ini tidak ada kaitannya dengan gugatan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita melihat dari sejarah yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan, jadi ketika memutuskan, kalau di PDI Perjuangan kan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya, mengenai siapa capres dan cawapresnya, karena saya sering mendengar di dalam pidato-pidato yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa Bu Mega dalam konteks ini punya hak angkut ya, prerogatif memutuskan siapa capres dan cawapres. Dan itu biasanya juga kalau kita belajar dari pengalaman yang ada, selalu diputuskan pada akhir-akhir atau di last minute. Jadi ini pengaruhnya menurut saya bukan soal buru-buru atau tidak buru-buru memutuskan capres cawapres dari PDI Perjuangan, tetapi ini menurut saya sebagai sesama kader tentu akan mengubah peta hubungan PDI Perjuangan, tidak hanya kepada Mas Gibran sebagai kader PDI Perjuangan, tapi juga kepada Pak Presiden Jokowi yang menjadi kader PDI Perjuangan. Kalau misalnya Mas Gibran ini akhirnya menyetujui ya, kalau MK setuju usia 35 tahun dan kemudian Mas Gibran setuju untuk atau menerima tawaran Pak Prabowo Subianto sebagai cawapresnya, ini tentu akan mengubah pola hubungan ya, tapi bukan tidak mengubah apa yang menjadi putusan capres cawapres yang ada di partai. Menurut saya itu. Oke, baik. Nanti sesaat lagi saya akan masih berbincang dengan Bang Johan Budi, bahkan saya nanti juga akan berbincang dengan pengamat politik kita untuk melihat ini kemudian seperti apa nanti kontestasinya. Karena bisa dua kemungkinan pemirsa, kalau Gibran bisa menjadi bacawa pres pemirsa, karena kategorisasi umur bukan menjadi bacawa pres Pak Prabowo, bisa juga untuk Ganjar. Sesaat lagi. Pemirsa, kalau dalam ilmu politik itu sendiri ada politik di depan layar, ada politik di belakang layar. Menjadi pertanyaannya, saya sudah bersama dengan Mas Adi Prayitno di sini. Gibran kadernya PDIP, tapi digadang-gadang oleh Pak Prabowo dari Gerindra. PDIP tenang-tenang saja. Apa sih dibalik ini? Karena keputusannya tanggal 16 nih. Ya, saya kira dua hal. Pertama, tentu saja PDIP merasa terusik dan pastinya terganggu ya, karena apapun judulnya, Gibran ini adalah salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh PDIP saat ini. Selain putra presiden, kan Gibran dinilai punya kinerja yang cukup bagus di Solo ya. Di PDIP adalah partai politik yang menurut saya cukup strict menegakkan disiplin partai. Jadi kalau sudah ada pengumuman siapa calon presiden yang diumumkan, ketika sudah ada pengumuman siapa calon gubernur, bupati, dan wali kota yang diumumkan, maka tak boleh satupun ada kader di antara mereka itu yang tidak memberikan dukungannya secara loyal. Ini yang sepertinya membuat publik juga bertanya-tanya. Rasa-rasanya PDIP untuk kali ini kok sabar sekali. Iya. Apa ini? Kenapa? Saya membayangkan kalau ini bukan Gibran, bukan anak presiden, sepertinya sudah lama disiplinkan. Mungkin ditegur dengan keras atau mungkin diminta untuk mundur dan berhenti. Seperti yang terjadi pada Budiman Sujatmiko gitu. Oleh karena itu, sepertinya memang PDIP itu menganggap soal Gibran ini sesuatu yang spesial.
karena apapun Gibran ini anak presiden yang saya kira memang sedang ditunggu bagaimana nanti langkah politiknya ke depan. Apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan syarat soal capres dan cawapres bagi Gibran, dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah Gibran akan mengambil kesempatan ini ataupun tidak. Jangan-jangan ini hanya ramai kemudian boleh maju tapi tidak ambil kesempatan ini, ya saya kira huru-hara ini bisa dihindari. Tapi kalau kesempatan ini diambil, Gibran maju bersama Prabowo Subianto, tentu ini semacam front politik terbuka kepada PDIP yang jelas-jelas kadernya itu juga akan saling berhadapan di 2024 yang akan datang. Tapi mungkin tidak sih Ganjar menjadi bacawa presnya, Gibran menjadi bacawa presnya Ganjar? Kalau kita membaca secara umum, kan belakangan PDIP juga sudah memunculkan nama Gibran masuk sebagai salah satu nama yang potensial akan mereka umumkan. Bagi saya ini semacam bahasa komunikasi politik sebenarnya kepada Gibran khususnya, kalaupun toh ada godaan-godaan politik di tempat lain, bukannya di PDIP tidak menawarkan, tapi di PDIP itu ada mekanisme, yaitu keputusan penting melalui rapat di mana soal segala sesuatu terkait dengan Pilpres itu hanya dimandatkan kepada ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri, bukan dengan cara yang lain, ada orang lain mengusulkan, menggugat soal ke Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kita membaca secara umum, Cak, seakan-akan di Mahkamah Konstitusi ini ada asumsi umum akan dikabulkan. Syarat ataupun gembok yang selama ini akan menghambat Gibran maju, itu akan dikabulkan. Yang menjadi tanda tanya, apakah ini akan diambil kesempatan oleh Gibran atau tidak, tentu kita akan tunggu selanjutnya. Bang Johan Budi dari Mas Adi Praitno di sini mengatakan, ini momen kali pertama PDIP santai-santai saja ini, dengan kontestasi kadernya mau diambil oleh kubu sebelah. Apakah jangan-jangan bahwa bisa jadi dipasangkan dengan Ganjar, atau jangan-jangan PDIP sudah yakin kalaupun nanti diputus MK tidak akan ambil kesempatan ini Gibran, seperti apa? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan ya, putusan capres cawapres itu ada di Ibu Megawati Soekarno Putri, dan itu tidak berrelevansi dengan Mahkamah Konstitusi. Artinya apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan usia atau batas usia capres dan cawapres, itu tentu dikembalikan lagi kepada keputusan Bu Megawati Soekarno Putri. Mengenai PDI kok tenang-tenang saja atau tidak tenang-tenang saja, tentu ada parameter mengukur itu ya. Definisi tenang-tenang saja itu apa? Apa karena tidak ada yang statement keluar gitu misalnya, atau kenapa resah karena ada yang statement? Saya kira semua disikapi ya. Saya sendiri sekali lagi bukan pengurus di DPP partai ya, tapi kami sering diskusi di fraksi hal-hal yang berkaitan dengan di lantai 7 tempat PDI Perjuangan. Kami sering diskusi sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan yang juga kader PDI Perjuangan, yang juga concern, peduli dengan apa yang terjadi atau hiruk-pikuk yang terjadi selama ini dalam kaitan dengan kontestasi Pilpres di 2024. Tadi di awal sudah saya sampaikan, Caca, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi, apapun putusan Mahkamah Konstitusi, itu tentu tidak berrelevansi atau tidak ada kaitannya dengan apa yang akan diputuskan oleh Bu Megawati Soekarno Putri. Saya membaca Gibran juga sudah melaporkan quote-unquote kepada beberapa pengurus DPP ya, termasuk kepada Mbak Puan, berkaitan dengan informasi yang menyebut bahwa Pak Prabowo Subianto meminang yang bersangkutan untuk dijadikan cawapresnya. Kemudian belakangan ini kita sering membaca mengenai deklarasi-deklarasi yang seolah-olah quote-unquote itu sudah melihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu akan mengarah pada batas minimalnya itu 35 tahun. Sehingga kemungkinan besar kalau itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sepertinya akan mengarah ke sana. Padahal Gibran adalah kader PDI Perjuangan. Nah, tadi di awal saya sampaikan pengaruhnya kepada siapa? Pengaruhnya tentu adalah hubungan antara PDI Perjuangan, terutama Bu Megawati Soekarno Putri, dengan kadernya yang
sekarang jadi Presiden Republik Indonesia, ya, karena Gibran anaknya Presiden Republik Indonesia, maka itu yang menurut saya pola hubungan akan berubah. Mengarah ke mana saya tidak tahu, tapi itu pasti akan mengubah pola hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan, terutama dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Mbak Puan beberapa kali juga menyampaikan ya bahwa Gibran ini juga salah satu sebenarnya yang bisa punya potensi untuk menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Gitu. Apakah itu nanti akan terwujud atau tidak? Seperti yang tadi disampaikan oleh Caca, saya tidak tahu ya, karena itu tadi putusan ada di Bu Megawati Soekarno Putri dan sekarang resah atau tidak resah itu ya saya kira nggak bisa diukur karena nggak ada yang ramai di media kemudian PDI tenang-tenang saja atau sebaliknya karena ada yang statement kemudian PDI Perjuangan resah. Jadi ukurannya saya kira tidak itu ya. Baik, ya terakhir mungkin di sini Mas Adi Prayitno, ini bukan soal Pilpres 2024 tapi penolakan dan kritik begitu tajam dengan gugatan batas usia. Jikalau ini nanti dikabulkan, konsekuensi terbesar apa? Mengingat adik ipar Presiden Joko Widodo yang saat ini memimpin lembaga tersebut. Ya saya kira memang ini sangat terkait dengan kredibilitas Mahkamah Konstitusi ya untuk memutuskan apakah gugatan-gugatan yang muncul ke mereka ini harus dibaca sebagai bagian dari kepentingan politik, tidak ansih hanya sebatas persoalan hukum. Kalau gugatan ambang batas syarat pencapresan minimum itu dikabulkan, publik juga bertanya bagaimana dengan gugatan soal gugatan bahwa batas maksimal capres itu 70 tahun. Itu kan juga ditanyakan. Ya. Logika sederhananya, kalau gugatan ambang batas minimum syarat pencapresan tidak lagi 40, tapi 35 tahun itu boleh, tentu orang bertanya bagaimana gugatan maksimal 70 tahun boleh maju, di luar 70 tahun maka tak boleh maju, itu kan juga menjadi tanda tanya. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi pastinya sadar betul dengan posisinya saat ini yang menjadi sorotan semua kalangan, di mana keputusannya ini pastinya itu ditarik hanya demi kepentingan Pilpres 2024 yang akan datang. Rasa-rasanya publik berkesimpulan Mahkamah Konstitusi itu sangat mungkin mengabulkan ambang batas umur bukan lagi 40 tahun. Itulah kemudian ada kesempatan di mana Gibran bisa maju berdampingan dengan Prabowo Subianto, bukan dengan yang lain. Ya. Nah inilah yang kemudian menjadi ramai. Kalau kemudian Gibran secara terbuka menyatakan menolak apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, menolak maju di Pilpres 2024, maka kegaduhan ini saya kira akan bisa dihindari, Cak. Baik, ini masih tanggal 11, keputusan tanggal 16, kita tunggu saja nanti apa keputusan dari MK. Terima kasih Mas Adi Pray, terima kasih Bang Johan Budi, kita tunggu nanti keputusan seperti apa pemirsa. Sesaat lagi, mudah-mudahan saya tidak ada halangan karena saya nanti akan berbincang langsung dari Iran pemirsa untuk bertanya kepada juru bicara Hamas mengenai eskalasi konflik di jalur Gaza pemirsa, konflik atau perang antara Israel dan juga Palestina. Sesaat lagi.